Perkenalkan, nama saya Sekar dengan NIM 056601583. Kali ini saya bikin video tugas struktur data. Jadi kita akan membuat program. Di sini saya diminta untuk membuat program Java dengan mengimplementasikan struktur data stack dengan metode LIFO atau last in first out, minimal 8 data integer. Oke, kita akan kerjakan satu per satu. Nah, di sini aku udah buka aplikasi VS Code. Kita bikin file baru dengan tadi yang pertama itu LIFO, last in first out, artinya yang terakhir kita input, yang pertama kita keluarkan. Keluarkannya stack. Di sini ya. Oke, ini udah aku zoom biar programnya terlihat jelas. Aku jelasin dulu konsep LIFO ini. LIFO atau last in first out berarti data yang terakhir dimasukkan ke dalam stack akan menjadi data pertama yang keluar. Struktur data stack bekerja seperti tumpukan buku. Buku yang terakhir diletakkan di atas akan menjadi buku pertama yang diambil. Pada program ini, nah nanti kita akan bikin programnya, kan ada 8 data integer. Kita bikin dulu, baru nanti aku bisa jelaskan lagi. Kita masukin dulu datanya dengan method push atau stack push. Ini tidak boleh tipe ya. Seperti biasa, sintaks kalau tipe akan mengalami error. Ini untuk memasukkan data, sedangkan sistem lainnya itu untuk menampilkan. Dia cuma menampilkan aja guys. Kalau cuma ketik tempat lainnya aja, datanya nggak masuk. Data yang terakhir kita masukin yaitu data 80. Sebelum kita pop, kita harus bisa ini bakal ada tulisan edit proses. Jadi nanti akan muncul hasilnya itu sebelum di pop dan proses popnya dan sesudah di pop. Dari sisi ini udah. Nah, di sini udah ada pushnya, di stack push ini kita masukin data 8 data integer 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, tujuannya adalah tujuan kita karena last in first out berarti data terakhir yang kita masukkan ini akan kita keluarkan pertama. Nanti data yang keluar itu adalah data yang terakhir. Coba ya, error. Udah ya guys, ternyata setelah dicari tahu aku lupa import data. Nah, kita tuh harus import dulu. Oke, coba ya. Apa bang bisa ada data yang workspace. Kita continue. Oke, jadi ini dia hasilnya. Nih yang kita print
proses push stack push 1 sampai push 8 ya, ini isi stack sebelum pop 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Proses pop stacknya, data yang di pop adalah data yang terakhir, yaitu data 80. Data 80 ini ya, di push, di pop. Terus kemudian karena data 80 udah di pop atau diambil, ini kita menambahkan isi stack sesudah pop. Kita tadi print isi stack sebelum pop ya, terus proses pop stack, terus isi stack sesudah pop. Oke, program pertama jadi. Jangan lupa lagi import Java, import dulu. Oke, kita lanjut ke program kedua. Kita bikin nama filenya. Yang kedua itu adalah QFIFO atau first in first out. Kalau tadi last in first out, sekarang first in first out. Jadi kayak antrian yang paling dulu datang itu yang paling cepat keluar. Data pertama masuk akan menjadi data pertama yang keluar. Oke, sekarang kita bikin namanya QFIFO. Ini sudah oke, tapi kita harus import lagi. Import datanya, import Java Q. Import Java utilities. Kita bikin demos. Ini bisa di copy paste aja sih. Ini aku luar diganti. Aduh, saya mau copy. Gimana sih? Coba ya, kita copy. Kita paste aja, tapi kita ganti datanya jadi 50. Iya. Jadi 50, di sini jadi 50. Terus kita paste lagi, ubah lagi jadi 60. Jadi 60. Kenapa nggak dari tadi kayak gini? Saya lupa. Nah, ini data terakhir. Kali ini data terakhir tidak akan keluar pertama. Kemudian kita isi Q-nya sebelum di Q itu pakai sistem keluar data. Remove data yang di queue adalah data keluar. Nah, ini kan di program first in first out ini data pertama yang diinput adalah nomor 10 menggunakan metode add q.add. Saat dilakukan remove, nanti kita akan remove. Di sini kita udah perintahkan untuk remove, q remove. Ini nanti angka 10-nya akan keluar duluan karena berada di posisi paling depan. Sekarang kita the moment of truth, kita running, semoga tidak error. Langsung berhasil. Ini dia, ini yang tadi kita tulis ya, kita print proses NQQ. Ini adalah proses memasukkan data 10, 20, 30, sampai 80 urutannya. Oke, ini isi Q-nya sebelum di queue atau dikeluarkan.
10, 20, 30, 40 sampai 80. Nah, ini proses DQ-nya, DQ-nya atau data yang di DQ, data yang keluar ini adalah angka 10 yang keluar. Nah, setelah angka 10-nya keluar, maka yang tersisa adalah 20, 30, 40 gitu. Oke, sekarang kita ke yang ketiga. Ayo durasi. Yang ketiga ini kita disuruh membuat stack data stack dengan quick sort. Sorting. Quick sort program Java. Oke, kita close. Nah, ini jangan lupa kita aja dari kemarin. Kita akan mengurutkan ya. Jadi kita akan membuat data acak. Lalu kita urutkan dengan quick sort ini. Arraynya berapa datanya? Ini data acak ya. Nanti kita akan urutkan angkanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi kita tulis acak dulu. Oke, seperti ini sudah cukup. Kita udah tentuin importnya, kita udah import arraynya. Ini kenapa merah ya? Ini dia. Perhatiin ya guys, kalau nulis sintak ada underline-nya kayak gini, ini kemungkinan error. Berarti ada salah penulisan. The value of the local variable pivot index is not used Java. Terus pokoknya wajib curiga deh kalau program kita tuh ada garis merah. Nah, nah ini apa nih? Ini kayaknya bakal salah nih, bakal error. Cari tahu dulu ya. Mana sama aja deklarasi. Maaf ya guys. Kadang kita udah latihan tapi tetap aja kagak ngerti. Kalau ada garis merahnya gini, kita perhatikan saja. Nah tuh, berarti ada tipe. Kalau tadi sih bakal kacau parah ya, karena ada data-data yang belum kita declare, belum ditulis programnya, kodenya. Coba ya. Nah, ini dia data sebelum di quick sort. Tadi kan kita urutin datanya itu 45, 12, 78, 34, 23, 90, 11, 67. Nah, setelah di sorting kita jadi datanya tuh akan terurut dari yang paling kecil sampai yang paling gede, 11, 12, 23, 34 kecil. Kita jelaskan dulu secara singkat untuk quick sort ini. Quick sort ini adalah algoritma pengurutan yang bekerja dengan memilih satu elemen sebagai pivot. Data kemudian dibagi menjadi dua bagian, antara terkecil, lebih kecil dari pivot atau lebih besar dari pivot, seperti yang tadi aku bilang.
Data yang lebih kecil dari pivot itu ditempatkan di kiri, data yang lebih besar dari pivot ditempatkan di kanan. Proses ini dilakukan secara berulang hingga seluruh data terurut. Nah, pada program ini, data diambil dari elemen terakhir array. Oh, ternyata diambil dari elemen terakhir array. Itu diambil dari 67, jadi akan diurutkan. Lebih kecil dari 67 akan berada di kirinya 67, lebih besar dari 67 akan berada di kanannya 67. Itu cara mengurutkannya. Dah, mohon maaf untuk kesalahan-kesalahannya karena saya juga masih belajar, jadi harap maklum. Sampai ketemu lagi di video tugas selanjutnya. Bye. I just had to let you know you're